Kenapa seorang muslim tidak boleh meremehkan saudaranya se-Islam atau siapapun juga dari manusia? Karena Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk jasad kalian, tubuh kalian, postur kalian. Wala ila suwarikum, dan juga tidak kepada bentuk-bentuk dan rupa-rupa kalian. Oh, ini ternyata sempurna bentuknya, lengkap dengan kesempurnaan seorang manusia, dari tinggi badannya, warna kulitnya, hidungnya, matanya, alis matanya, bodinya benar-benar sempurna. Lalu dia yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dilihat oleh Allah? Tidak. Allah mengabarkan sesungguhnya Allah tidak melihat pada tampang kalian dan juga bentuk kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada keadaan hati kalian. Wa asyara bi asabihi ila sadrihi. Lalu Nabi menunjukkan dengan jari-jarinya semua ke dadanya. Ini yang dilihat oleh Nabi. Berarti semua jari begini. Ya. Menunjuk bukan dengan telunjuk saja, tetapi dengan semua jarinya. Allah melihat ke sini. Bukan melihat ke sini dan semuanya, tetapi Allah melihat ke sini. Keadaan hati. Bagaimana baik dan buruknya kalbu, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini yang tambahan ini sebagai kata kunci ya. Makanya tidak boleh merendahkan, meremehkan orang yang mungkin tidak sesempurna kita, bentuk tubuhnya, ekonominya, ya, rupanya, tampilannya, dan yang lainnya. Karena yang dinilai oleh Allah bukan itu. Karena semua itu akan pergi, habis, sirna, hancur. Yang akan dinilai oleh Allah, yang akan menjadi abadi adalah keadaan hati. Bila keadaan hati itu baik, maka baiklah sampai akhir nanti. Kemudian hadis terakhir di bawah bab ini 6491, Imam Muslim mengatakan haddatsana Amru an-Naqid qala haddatsana Katsir bin Hisham qala haddatsana Ja'far bin Burqan an Yazid ibn al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dengan tambahan di hadis di atas, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk dan rupa-rupa kalian, dan juga tidak melihat kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada keadaan qalbu kalian. Bila mana qalbu baik, maka Allah akan memberi penilaian yang baik. Kemudian juga yang dilihat oleh Allah, dijadikan sebagai standar kemuliaan adalah amalan. Wa a'malikum. Dan amal perbuatan kalian. Ya, amal perbuatan kalian. Jadi camkan ini baik-baik, bahwa bentuk rupa, kemudian harta benda, itu bukan standar kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjadi standar kemuliaan adalah hati, qalbu, dan juga amal perbuatan di dunia. Kalau dia baik, maka inilah yang mulia. Kalau dia buruk, maka sebaik apapun bentuk, sebanyak apapun harta kekayaan, itu tetap hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang menjadi standar hubungan antara kita. Makanya Nabi SAW tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Siapapun dia. Bahkan orang yang ada gangguan kejiwaan saja, atau orang yang ada gangguan akal saja, Nabi tetap bergaul dengan baik. Dalam hadis dalam Kitabul Fadail, kita sudah baca ada seorang wanita yang orang Madinah tahu bahwa dia kurang apa? Kalau kurang setetes itu apa maksudnya? Dia bukan gila, tetapi kurang. Wanita. Kemudian dia memegang tangan Nabi untuk ikut berkeliling dengannya di Madinah. Nabi SAW biarkan dia memegang tangannya dan membawanya kemana-mana yang ia suka. Setelah dia puas, dilepaskan Nabi SAW dan pergi begitu saja. Itu akhlak Nabi SAW. Dan bahkan Nabi sengaja untuk bergaul dengan orang-orang yang lemah. Banyak bergaul dengan orang-orang yang lemah. Maka Nabi pernah mengatakan ibghunid du'afa. Kumpulkan
agar saya bisa bersama dengan orang-orang yang lemah. Karena kelemahan fisik, kelemahan ekonomi bukan standar kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka lah yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah Jalla wa ala. Itulah kaum muslimin pelajaran kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai acuan, sebagai arahan dan tuntunan dalam kita hidup sehari-hari, dalam pergaulan sesama kita, jauhi sebab-sebab permusuhan, sebab-sebab kebencian, dan jadikan saudara kita sebagai orang yang kita inginkan mendapatkan kebaikan sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.